yang dibilang tadi itu kan saya bacakan tiga kali keterangan udah dari komunitas layar literasi Kediri. Jadi komunitas layar literasi Kediri adalah komunitas belajar yang didirikan oleh sekelompok SMA unggul. Ada 3 guru penggeraknya di kota Kediri tahun 2021. Komunitas ini fokus pada pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid atau PBM dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah serta meningkatkan hasil belajar murid di SMA unggul. Jumlah guru di sekolah sebanyak 60, jangan SMA ya. Dengan kondisi guru 50%, beberapa tahun lagi akan memasuki masa pensiun, kepala sekolah menginginkan 100% berkinerja baik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Masih ada 12 orang guru yang enggan masuk menjadi anggota aktif di komunitas belajar. Nah, kegiatan komunitas belajarnya yaitu komunitas belajar telah mengadakan berbagai kegiatan untuk mendukung anggotanya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai rekomendasi rapat pendidikan dengan beberapa aktivitas antara lain. Ini aktivitas dalam komelnya. 1. Lokakarya dan pelatihan. Komunitas belajar menyediakan pelatihan dan lokakarya tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bagi guru-guru anggotanya. 2. Sharing dan diskusi. Jadi komunitas belajar mengadakan forum diskusi online dan offline bagi guru-guru untuk saling berbagi pengalaman dan berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik secara terjadwal 2 jam pelajaran tiap minggu. Nah, sudah melaksanakan tiap minggu. Terus penelitian dan pengembangan. Komunitas belajar melakukan penelitian dan pengembangan terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui aktivitas research study. Terus 4. Advokasi dan kebijakan. Jadi komunitas belajar mengadvokasi dan menjadi tim advisor kebijakan pendidikan yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu guru dalam komunitas belajar tersebut atau kasus di atas berperan sebagai penggerak komunitas dari unsur guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, pertanyaan pertama, 1. Sebagai guru, uraikan upaya optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut. Nah, kemudian yang kedua, silakan teman-teman dicatat, nanti kita diskusikan ya, untuk guru. Kemudian yang kedua, sebagai kepala sekolah uraikan upaya adaptif pengembangan diri. Nah, kemudian sebagai kepemimpinan sekolah dalam optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut. Yang ketiga adalah sebagai pengawas sekolah, uraikan upaya pendampingan optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut. Yang keempat adalah mapping ya, optimalisasi komunitas belajar yang efektif dan berpusat pada murid menggunakan bahan yang telah disediakan. Nah, baik, karena ini kita di sini terdiri dari pengawas, kemudian kepala sekolah, kemudian juga guru komite ya. Berarti kita harus membagi tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, untuk yang kepala sekolah nanti biar saya sama Ibu Aja ini saya akan mencari jalan keluarnya. Kemudian optimalisasi dilakukan oleh guru ya. Oleh komunitas. Kemudian sebagai pengawas nanti Bapak pengawas yang akan menjelaskannya. siapa pengawas kita di sini? Siapa Pak Ahol dia? Pertanyaannya ya kita lihat. Kita ada yang sebelum menuntut dan nanti kita membayarkan guru-guru di sekolah tersebut karena memang tidak ada anggaran, terus ini juga keterbatasan. Nanti kita ajarin coba kita berlatih bareng di komunitas belajar itu kita pakai lah guru Sekolah yaitu dalam kaitan dengan komunitas layar literasi di SMA Unggul ya, Kediri. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil di sini ya. Ada beberapa pendapat kita bisa. Pertama kami minta pendapat dari guru ya. Ini kan sesuai dengan aturannya ya, aturan soal ya. Nah di soal nomor 1 ya. Bapak dan Ibu dalam komunitas belajar tersebut berperan sebagai penggerak komunitas dari guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi beberapa komunitas ya. Yang pertama sangat pendapat dari guru. Nah, jika Anda sebagai guru uraikan upaya optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut. Salah satu
yang akan memasuki, yang pertama itu yang akan memasuki masa pensiunnya sebagai narasumber berdasarkan tingkat keahlian dan kemampuan. Terus yang kedua itu nanti kita akan menyiapkan juga guru-guru yang 12 orang ini yang masih ini nanti keterbatasan anggaran. Kalau keterbatasan anggaran ini adalah dengan cara pelaksanaan kegiatan pembuat ini dilaksanakan pada ketika jam terbuatnya jam tugasnya sehingga tidak perlu mengeluarkan dana anggaran. Kemudian narasumbernya juga dari komunitas kita sendiri kan. Jadi tidak kemudian juga pelaksananya jangan di luar sekolah. Terakhir yang Misal Oke, untuk di perubahan kebijakan pemerintah yang selalu berubah dapat mempengaruhi keberlangsungan komunitas atau bisnis dengan perubahan yang berubah menurut unit fleksibel sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah yang selalu berubah. Contohnya misalnya Ada kepala sekolah memberikan upaya adaptif pengembangan diri kepemimpinan sekolah dalam optimalisasi komunitas belajar pada kasus tersebut. Nah, bagaimana kalau kami Ya di sini kalau itu keterbatasan dalam hal potensi, jadi kepala sekolah itu harus memotivasi guru-guru itu yang masih terbatas itu untuk meningkatkan potensi guru, bisa melalui guru workshop dan pelatihan mandiri di PNM. Yang kedua, kepala sekolah itu memfasilitasi, misalnya guru itu tidak punya laptop atau CD, jadi seyogyanya menganggarkan juga di pos reguler atau poskin yang kita dapat untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh si guru tersebut. Yang kedua, untuk keterbatasan anggaran. Jadi kalau kita di sekolah sana karena dianggarkan dari pos tidak bisa, jadi kita menganggarkan dari P5. Nah kebetulan kemarin ada P5 kita yang menjadi opang dan jaminan itu sudah lumayan dari manis, jadi kita kumpulkan dari situlah kita mengambil dana anggaran kita begitu konsumsi ataupun menambah untuk beli, kadang-kadang kita beli seragam dari sana supaya hidup komunitas kita gitu. Jadi kita membeli seragam yang murah meriah itu untuk semaraknya yang sesuai dengan kasus ini. Sesuai. Jadi sudah kita sesuaikan dengan kasus ini karena jadi di sini kan dia merasa kesulitan. Jadi kalau kita di sana sesuaikan dengan kondisi sekolah kan tadi sudah dijelaskan, sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kita bisa mengambil anggaran dari di luar dana pos tadi pengeluaran bulan P5, bisa dari baju-baju atau pas bunga yang kita bisa jual untuk makanan atau dinner yang seperti di sini juga ada C28. yang sudah diuraikan oleh Kepala SDN Sigoro. Sebenarnya tidak jauh beda dari apa yang sudah dijelaskan tadi ya dengan kondisi di sekolah kita ya. Memang kalau dari segi keterbatasan sumber daya, kita juga masih bisa memberdayakan guru-guru kita yang ada di lingkungan sekolah kita sendiri dengan berbagai potensi atau kompetensi yang dimiliki. Ya, seperti yang tadi sudah jelaskan tadi, misalnya di sekolah kita ada yang ahli di bidang IT, kan ada sekolah kita yang berkait yang pandai atau cerdas dalam bidang MIPA, kan siswa untuk misalnya lomba-lomba kan. Kemudian ada yang bidang seni yang kita budayakan itu karena semua itu sesungguhnya tidak ada yang tidak ada yang semua punya potensi dan kelebihan masing-masing. Semua lagi-lagi. Kemudian ada terkait anggaran ya. Dan kalau misalnya di dalam dana pos juga punya alokasi ya, apa namanya itu penggunaan anggaran ya. Ada cara-caranya kan misalnya dari dana proyek BA yang kita sudah ada juga misalnya kepada warga yang ada di sekitar ya. Kemudian ada juga yang misalnya anggaran yang balik yang ada karena mengingat hubungan kita yang setiap minggu mesti ada
sebenarnya upaya ada perkembangan diri sekolah dalam optimalisasi komunitas belajar. Kita sorot ya, yang khusus peran kepala sekolah untuk mengoptimalisasi komunitas belajar sesuai dengan pertanyaan ya. Saya simpulkan satu ya, kepala sekolah apa upaya seorang kepala sekolah sebagai kepemimpinan pembelajaran di sekolah di sebuah sekolah untuk mengoptimalisasikan komunitas belajar yang ada di sekolahnya. Yang pertama adalah kepala sekolah harus berperan aktif sebagai penggerak komunitas dalam tombol yang ada di sekolahnya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah bersama seluruh anggota komunitas merumuskan visi dan misi komunitas. Kepala sekolah menanamkan sikap kepemimpinan yang dapat diteladani oleh seluruh dan tenaga pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah kepala sekolah meningkatkan hasil belajar melalui pemberdayaan guru sesuai dengan kompetensi masing-masing sehingga satu persatu guru dapat menjadi fasilitator dalam komunitas belajar di sekolah. Kenapa harus kita berdayakan guru? Karena dengan kita memberdayakan guru maka guru tersebut akan belajar. Kalau kita berdayakan mereka, pasti mereka akan belajar. Kita kasih aja tugas, besok kamu akan menyampaikan materi yang ini, pasti dia akan belajar. Dan dengan belajarnya dia, berarti dia akan bersama kita. Dan berarti dia dapat istilahnya kan, jadi merupakan apa istilahnya ya? Ada sebagian yang masuk atau yang sudah akan pensiun dan itu sudah dibahas tadi akan masukkan diri dulu. Saya di sini adalah 12 guru yang tingkat aktif. Jadi di situ kita baik kepala sekolah pengawas itu bisa melakukan dan memberikan motivasi dan pendidikan secara personal pada 12 guru itu dan atau pasti mereka punya alasan hingga ini pasti ada apakah tidak bisa atau apakah mereka sudah bisa dan sebagainya sehingga kita sampai alasan penyebab